Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di cara terpilih. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang masih selalu setia mengikuti informasi di channel ini. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah subscribe channel ini ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya Bapak Ibu rekan-rekan. Kembali kita akan berbagi informasi kali ini bagaimana caranya untuk menghitung calon legislatif yang terpilih ya, calon anggota DPR maupun DPRD. Bagaimana perhitungannya supaya terpilih pada pemilu tahun 2024 ya Bapak Ibu rekan-rekan. Banyak juga rekan-rekan yang bertanya ya bagaimana untuk perhitungannya untuk di tahun 2024 ya. Kita akan bagikan langsung saja, tapi sekali lagi jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih. Kita untuk dasarnya adalah dengan pasal 420 di pasal 420 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya, Undang-Undang Pemilu. uh, Insya Allah kemungkinan undang-undangnya tidak ada perubahan, otomatis akan digunakan nanti ya. Jadi sana berbunyi penetapan perolehan jumlah kursi tiap partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan atau dapil dilakukan dengan ketentuan A. Penetapan jumlah suara sah setiap partai politik peserta pemilu di daerah pemilihan sebagai suara sah setiap partai politik. Jadi tergantung jumlah suara sah setiap partai politik ya. Kemudian B. Membagi suara sah setiap partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf A dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya. Jadi nanti masing-masing akan dibagi 1, bagi 3, 5 dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nanti contohnya kita akan bagikan juga ya, contoh perhitungannya. Kemudian C. Hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf B diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak. Jadi nanti di ranking setelah dibagi kemudian di ranking Bapak Ibu ya. D. Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi. Jadi tergantung jumlah kursi di dapilnya ya, nanti ada berapa dibagikan secara berurutan Bapak Ibu ya. Metode tersebut menggunakan metode Webster atau Shenlake ya Bapak Ibu. Shenlake atau Webster yang pertama kali digunakan pada tahun 2019 di Indonesia ya. Di Indonesia kita baru menggunakan di tahun 2019. Kemudian di 2024 masih digunakan ya karena undang-undangnya masih tetap. Di Eropa istilah ini dinamai dari matematikawan Prancis yang bernama Andre Shenlake ya. Sementara kalau di Amerika Serikat istilah ini berasal dari negarawan dan senator Daniel Webster. Webster pertama kali mengusulkan metode ini pada tahun 1832 dan pada 1842 metode ini mulai digunakan dalam pembagian kursi Kongres di Amerika Serikat. Bapak Ibu, kita langsung ke contoh perhitungannya ya Bapak Ibu, rekan-rekan, bagaimana caranya untuk menghitung perolehan kursinya ya, siapa yang akan mendapatkan partai mana dan caleg siapa, kita akan berikan contohnya Bapak Ibu ya. Oke, tapi jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu Bapak Ibu rekan-rekan, terima kasih. Kita contohkan di sebuah dapil atau daerah pemilihan yang memperebutkan 6 kursi, jadi alokasi kursinya ada 6 kursi. Jumlah suara sah adalah 530.000 dengan rincian perolehan setiap partai sebagai berikut. Jadi jumlah suara sahnya jadi tergantung jumlah suara sah total Bapak Ibu. Nah, contohnya rinciannya adalah Partai A mendapatkan 240.000, Partai B mendapatkan 150.000 suara, Partai C mendapatkan 90.000 suara, dan Partai D mendapatkan 50.000 suara. Kelihatan Bapak Ibu ya, untuk jumlah partai dengan pemilih terbanyak adalah ini berurutan kebetulan ya, A, B, C sampai terakhir D ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana untuk menghitung perolehan kursinya, siapa yang akan mendapatkan kursinya tersebut Bapak Ibu ya, dari 6 kursi tadi kita hitung satu persatu ya. Jadi ada
Kita hitung satu persatu ya. Nah, ini untuk menentukan kursi yang pertama, siapa yang akan mendapatkan ya Bapak Ibu. Untuk menentukan kursi pertama, maka masing-masing suara partai dibagi dengan angka 1. Jadi semuanya dibagi dengan angka 1 Bapak Ibu. Partai A perolehannya 240.000 dibagi 1, ya 240.000. Partai B 150.000 dibagi 1, ya 150.000. Partai C 90.000 dibagi 1, 90.000. Dan partai D 50.000 dibagi 1, 50.000. Otomatis dengan kata lain, dari sekian partai di suatu dapil, jika mendapatkan suara terbanyak, otomatis akan mendapatkan kursi pertama ya. Jadi partai dengan suara terbanyak otomatis akan mendapatkan kursi yang pertama di sebuah dapil, karena pembagi yang pertama adalah angka 1. Otomatis yang partai suaranya terbanyak akan mendapatkan jatah kursi yang pertama, kursi ke-1 ya, dari sekian alokasi di dapil tersebut. Di sini contohnya tadi 6 ya Bapak Ibu ya. Jadi jelas di sini sudah disimpulkan hasil pembagian itu, dari hasil pembagian itu maka yang mendapatkan kursi pertama di dapil itu adalah partai A dengan 240.000 suara. Kemudian menentukan kursi kedua. Untuk menentukan kursi kedua, karena partai A tadi sudah menang di pembagian dengan angka 1, maka selanjutnya partai A dihitung dengan pembagian dengan angka 3. Jika tadi dibagi 1 partai A sudah menang, maka selanjutnya partai A dibagi 3. Sedangkan partai yang lain B, C, D tetap dibagi dengan angka 1 ya Bapak Ibu ya. Jadi partai A 240.000 dibagi 3, 80.000. Partai B 150.000 dibagi 1 tetap 150.000. Partai C 90.000 dibagi 1, 90.000. Partai D 50.000 dibagi 1, 50.000. Nah, setelah seperti ini untuk menentukan kursi kedua, jelas dilihat dari perolehan suaranya setelah dibagi, maka kelihatan yang mendapatkan kursi kedua ya adalah partai B dengan jumlah 150.000 suara. Itu ya Bapak Ibu. Ini partai B sudah mendapatkan. Di partai A tadi mendapatkan kursi pertama, partai B mendapatkan kursi kedua ini ya Bapak Ibu ya. Untuk menentukan kursi ketiga, partai A dan B tadi sudah mendapatkan kursi ke-1 dan kedua. Partai A kursi 1, partai B kursi kedua. Maka partai A dan B akan dibagi dengan 3. Sedangkan partai C dan D tetap dibagi dengan 1. Jadi karena sudah menang, angka pembagian naik ya Bapak Ibu ya. Di partai A dan B dibagi dengan 3, partai C dan D dibagi dengan 1. Maka diperoleh angkanya seperti ini. Partai A dibagi 3 80.000, 100, partai B 50.000, partai C masih dibagi 1 ya karena belum pernah menang. Partai D juga demikian. Maka dari sini kelihatan yang mendapatkan perolehan terbanyak adalah partai C ya, 90.000 ya masih ya. Jadi yang mendapatkan kursi ketiga adalah partai C dengan 90.000. A, B, C masing-masing sudah mendapatkan Bapak Ibu ya. Maka dengan demikian untuk menentukan kursi yang keempat, maka partai A, B, C dibagi dengan 3, sedangkan partai D tetap dibagi dengan 1 ya. Dibagi 3 80.000, dibagi 3 50.000, partai C dibagi 3 30.000, partai D dibagi 3, jadi maaf partai D masih dibagi 1 ya 50.000. Nah, di sini sudah kelihatan hasil akhirnya yang terbanyak adalah partai A ya Bapak Ibu ya. Jadi kursi keempat, yang mendapatkan kursi keempat adalah partai A dengan 80.000 suara ya. Jadi kursi keempat diperoleh oleh partai A. Jadi partai A setelah dengan 3 dia menang, maka partai A untuk kursi selanjutnya dibagi dengan 5 Bapak Ibu ya. Menentukan kursi kelima, karena partai A sudah menang tadi dengan pembagian angka 3-nya, maka untuk menentukan kursi kelima, partai A akan dibagi dengan 5. Sedangkan partai B, C, dan D dibagi dengan 3. Ya. Maka diperoleh partai A dibagi 5, 40.800.
partai B dibagi 3 50.000, partai C dibagi 3 30.000, dan partai D dibagi 3 16.660. Jadi dari hasil tersebut diperoleh yang hasilnya terbanyak adalah partai B ya, 50.000. Jadi kursi kelima diperoleh oleh, demikian yang mendapatkan kursi kelima adalah partai B 50.000 ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah partai B mendapatkan kursi kelima ini dengan pembagian 3, otomatis untuk kursi selanjutnya partai B akan dibagi dengan 5 ya. Untuk menentukan kursi ke-6, K yang dibagi dengan 5 ditambah lagi partai A dan B selanjutnya akan dibagi dengan 5 ya, karena sudah mendapatkan di pembagian ketiga tadi. Oke, kita bagi, partai A dibagi 5 tetap 40.800, partai B dibagi 5 30.000, partai C karena tadi belum menang dengan 3 tetap dibagi 3, partai D juga demikian. Maka pemenangnya untuk kursi ke-6 adalah ya partai A ya, partai A 40.800. Dengan demikian yang mendapatkan kursi ke-6 adalah partai A. Begitu dan seterusnya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ketika ada kursi ke-7, partai A setelah menang di pembagian 5, partai A dibagi dengan 7 dan seterusnya begitu Bapak Ibu ya. Dibagi dengan bilangan ganjil. Oke. Kita sudah sampai pada kursinya Bapak Ibu ya. Dengan demikian dari jatah 6 kursi di dapil tersebut diperoleh partai A mendapatkan 3 kursi tadi ya, yaitu kursi ke-1, ke-4, dan ke-6. Partai B mendapatkan 2 kursi dengan 150.000 suara, yaitu kursi kedua dan kelima. Partai C dengan 90.000 suara mendapatkan 1 kursi, yaitu kursi ketiga tadi. Dan partai D dengan 50.000 suara 0 kursi ya, tidak mendapatkan kursi karena jatahnya hanya 6 Bapak Ibu ya. Nah, untuk masing-masing partai caleg manakah yang jadi, calon legislatif mana yang jadi? Misalkan partai A itu ada 3 kursi, maka yang menjadi yang caleg yang jadi, calon legislatif, anggota DPR ataupun DPRD yang jadi adalah pemilik suara 3 besar, ranking 3 terbanyak ya Bapak Ibu ya, karena 3 kursi. Kalau partai B berarti 2 besar pemeroleh yang memperoleh suara terbanyak. Untuk partai C berarti ranking satunya yang mendapat menjadi legislatif ya Bapak Ibu yang jadi ya Bapak Ibu. Jadi perhitungannya demikian. Jadi logikanya setiap partai, setiap caleg itu saling mendukung supaya dalam suatu partai, setiap caleg dalam suatu partai itu saling mendukung supaya suara di partai tersebut menjadi banyak dan memenangkan pemilihan sehingga nanti jatah kursinya menjadi banyak. Dan dalam partai tersebut juga setiap caleg untuk berkompetisi supaya menjadi yang terbaik atau minimal teratas rankingannya ya Pak Ibu. Ketika nanti partainya mendapatkan kursi, dia yang akan duduk ya Bapak Ibu ya. Jadi alurnya demikian Bapak Ibu rekan-rekan untuk menghitung calon legislatif anggota DPR maupun DPRD. Ini tergantung jumlah suara sah ya. Jadi berapapun angkanya, mau ratusan ribu mau jutaan, pembagiannya seperti itu ya Bapak Ibu sampai jatah kursinya habis. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah mengikuti informasi video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu ya. Jangan lupa juga dibagikan jika dirasa ini bermanfaat, like, komentar, dan bagikan Bapak Ibu ya. Kita ketemu di video informasi berikutnya. Saya doakan Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.